Korintus pasal 8 ayat 16 sampai ayat 24. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Oke. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhan yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaah-jemaah untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Ayat 20, sebab kami hendak menghindari hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus orang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu karena besarnya kepercayaan kepada kami. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dari suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Bapak Ibu lihat ayat 21 berkata, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Kalau kita lihat 2 Korintus 8, 16, 24 ini, Rasul Paulus menulis ini ya kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan jemaah ini, mereka sedang menggalakkan satu pelayanan, namanya pelayanan diakoni. Pelayanan kasih, untuk menolong orang-orang yang assist the poor, menolong orang-orang miskin. Ya. Dan ketika mereka melakukan ini, tidak semua orang senang. Ada yang juga mencela mereka. Ada yang juga mencoba menghalangi mereka. Ada yang mencoba untuk mengkhianati pekerjaan Tuhan ini. Padahal Rasul Paulus katakan, pekerjaan ini membawa dampak yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu baca, ayat 20, sebab kami hendak menghindari hal ini. Mereka tidak mau berbantah dengan orang yang berbantah dengan mereka. Mereka tidak mau menjawab orang yang membicarakan mereka dengan tidak baik. Mereka tidak mau menjawab orang-orang yang mengkhianati mereka. Karena itu ayat 20 berkata begini, sebab kami hendak menghindarkan hal ini. Bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar itu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ikut Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Bapak Ibu akan mengalami damai dan sukacita yang tidak dapat dibeli dengan uang, yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Orang boleh saja punya kedudukan, orang boleh saja punya nama baik, orang boleh saja punya harta, kekayaan yang banyak, emas dan perak begitu banyak. Tapi kalau dia tidak punya damai sejahtera, untuk apa semuanya itu? Dan Alkitab berkata, Yesus berkata kepada orang kaya, di dalam kitab Injil berkata begini, jualah seluruh harta milikmu, dan ikutlah aku. Dan orang itu tidak menjualnya, karena begitu banyak hartanya. Saya percaya bahwa itu adalah ujian hati, saudara. Ujian hati. Alkitab katakan, kalau malam ini nyawamu diambil daripadamu, apakah hartamu bisa menolong kau? Jadi hal yang paling berharga yang bisa saudara dan saya miliki adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Rasul Paulus mengutus Titus untuk melakukan pelayanan kasih.
diakonia kepada jemaah yang ada di Korintus, sekalipun mereka sedang dicela oleh begitu banyak orang. Tapi saya suka ayat 21 berkata, karena kami memikirkan yang baik. Ketika Bapak Ibu melayani, ketika Bapak Ibu bekerja, ketika Bapak Ibu sedang melakukan bisnis pekerjaan apapun, membangun keluarga Bapak Ibu, saya percaya ketika kita lakukan baik, ada orang juga yang berpikir tidak baik kepada saudara, membicarakan tidak baik kepada kita. Selalu ada like and dislike, ada yang suka dan tidak suka. Tapi Rasul Paulus berkata, kami memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Saudara, perhatikan baik-baik. Berpikir yang benar untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Itu adalah tema khotbah kita pagi hari ini. Berpikir yang benar untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Rasul Paulus berkata, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Baik, tahukah Bapak Ibu bahwa pikiran kita adalah medan peperangan. Ketika pikiran Bapak Ibu salah, maka perkataan akan salah. Ketika pikiran kita salah, Alkitab menerjemahkan pikiran itu bisa juga hati, hati juga bisa pikiran. Dan ingat bahwa pertobatan kita dimulai dengan merubah pola pikir. Metanoia itu adalah merubah pola pikir. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat pola pikir seseorang, itu lihat dari perkataannya. Apa yang dia pikirkan, itu yang dia katakan, itulah kita akan tahu dia sudah bertobat atau tidak. Kalau perkataannya adalah perkataan seperti kebun binatang, perkataannya adalah perkataan yang menggerutu, perkataan yang menyalahkan orang lain, selalu bersungut-sungut, maka dia belum bertobat, saudara. Dia mungkin ada saja, KTP-nya bisa Kristen, dia bisa saja tetap rajin gereja, tapi kehidupannya belum bertobat. Rasul Paulus berkata, kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Dua sisi ini harus Bapak Ibu dan saya bangun. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan Alkitab King James berkata begini, apa yang kita pikirkan, itulah kita. Kalau Bapak Ibu pikirkan, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa saya nggak akan bisa lakukan ini, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa doakan orang ini, saya nggak bisa bekerja, demikianlah saudara. Saudara harus punya pikiran yang baik. Kalau kita nggak punya pikiran yang baik, maka kita tidak dapat perkenanan di hadapan Tuhan. Sama seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan, itulah kita. Oleh karena itu kita harus menjaga pikiran kita agar tetap positif, agar tetap benar, agar tetap bersih. Karena itu kita belajar Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus, memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Satu waktu, teman saya, dia katakan begini, dia seorang hamba Tuhan, dan dia katakan begini, ada kalanya orang membicarakan, jemaat membicarakannya, ada kalanya orang membicarakan hal yang salah, dan saya katakan, apa yang kamu lakukan? Dia katakan, saya ini hamba Tuhan, dan saya nggak bisa membalas orang lain. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya mendoakan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Ketika saya mendoakan mereka, maka sesuatu yang saya tidak harapkan terjadi, Tuhan justru menghajar mereka. Alkitab berkata begini, penghakiman adalah haknya Tuhan. Ketika engkau tidak membalas, maka engkau sedang menaruh bara api di atas kepala. Memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, saya melihat itu sesuatu yang, bagi saya itu sesuatu yang mengerikan, dan saya tidak mengharapkan itu terjadi untuk mereka. Tapi di satu sisi, saya mulai berpikir bahwa apa yang terjadi bagi mereka, supaya mereka belajar untuk berpikir yang baik tentang orang lain. Di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan manusia. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kita untuk melakukan yang baik, untuk memikirkan yang baik, untuk memikirkan yang suci, untuk memikirkan yang benar. Jangan remehkan apa yang ada dalam pikiran kita. Ingat bahwa pikiran kita itu medan peperangan. Pikiran kita itu menentukan tujuan kita mau kemana.
Kalau Bapak Ibu punya pikirannya salah, kita akan sampai di tempat yang salah. Kalau pikiran kita benar, pikiran kita baik, pikiran kita suci, maka kita akan sampai di tempat yang benar. Sekalipun saat ini Bapak Ibu melihat keadaan, situasi, tidak sesuai dengan ekspektasi pengharapan kita. Tapi tetap jaga pikiran kita tetap benar. Tulis di kolom komentar, saya harus menjaga pikiran saya tetap benar. Dan jangan remehkan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita meremehkan apa yang ada dalam pikiran kita, pikiran salah, pikiran mengintimidasi, pikiran najis, pikiran-pikiran yang tidak benar, lalu Bapak Ibu tidak mengusirnya, tidak menolaknya, maka kita akan sampai di tempat yang salah. Setan akan pakai itu untuk menghancurkan kita. Sekali lagi saya ulangi bahwa pertobatan itu dimulai dari pikiran. Dan jika kita terus mengembangkan pikiran-pikiran yang negatif, suatu saat, saya yakin itu, pasti kita akan menemui kegagalan. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya kemiskinan. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya kesusahan, kehancuran. Bahkan kita akan mengalami sakit, penyakit, atau kekurangan. Coba aja Bapak Ibu pikirkan kesalahan orang. Coba saja Bapak Ibu terus taruh dalam pikiran Bapak Ibu. Satu waktu nanti Bapak Ibu akan mengalami kehancuran. Mengalami sakit penyakit. Satu saat nanti Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang gak enak Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu berpikir yang baik, berpikir yang mulia, berpikir yang suci, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat. Kita akan harus membalikan yang tadinya negatif menjadi positif. Mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana kita bisa membalikan pikiran negatif supaya jadi positif? Bapak Ibu tahu bahwa negatif itu tanda datar, saudara ya. Garis datar, maksud saya. Bagaimana supaya jadi positif? Harus ada garis tegak lurus. Bapak Ibu dan saya hatinya tertuju kepada Tuhan. Datang dalam doa, datang kepada firman, datang dan mengikuti perintah Tuhan. Maka saudara dan saya bisa merubah yang negatif menjadi positif. Ketika pikiran kita negatif, maka sukalah datang berdoa. Datang kepada firman, ingat firman Tuhan. Maka saya percaya yang tadi negatif akan jadi positif. Yang tadinya menipu saudara dan akan membawa kita kepada kehancuran, kegagalan, kemiskinan, kesusahan, sakit penyakit atau kekurangan, sekarang diubah menjadi kesuksesan, sekarang diubah menjadi kesehatan, sekarang diubah menjadi terobosan, sekarang diubah menjadi promosi, sekarang diubah untuk menjadi hal-hal yang besar, yang mulia, karena pikiranmu baik. Dan Bapak Ibu tahu bahwa semua yang bisa kita nikmati hari-hari ini dimulai dengan mereka mulai berpikir dari pikiran mereka. Kami akan ke bulan. Dari pikiran, maka mereka mulai sampai kepada tujuan, sampai di bulan. Kami akan punya pesawat terbang. Oliver dan Wilbur Wright bersaudara. Dan akhirnya kita bisa naik pesawat saat ini. Ketika kita bisa menjaga pikiran kita tetap benar, tetap baik, maka kita akan melakukan perkara-perkara besar. Ada begitu banyak orang yang mau tinggal dalam pikiran yang keliru. Saudara tahu bahwa kita adalah orang yang belum bertobat. Dan orang yang belum bertobat, tempatnya dalam neraka, saudara. Mulai sekarang berpikirlah tentang hal-hal besar. Mulai sekarang mari berpikir tentang keberhasilan. Sekarang berpikir tentang kesuksesan. Berpikirlah tentang kesembuhan. Berpikirlah tentang hidup saya diberkati. Amin. Coba Bapak Ibu pejamkan mata, lalu saya cerita kepada Bapak Ibu, lalu taruh dalam pikiran Bapak Ibu ya. Saya cerita kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pejamkan mata. Di rumah saya, depan rumah saya ada satu pohon mangga. Dan pohon mangga ini sedang berbuah. Buah mangganya enak banget. Dan setelah doa pagi ini, saya kemudian ambil beberapa buah mangga, lalu saya kupas buah mangga itu, lalu saya potong-potong mangga itu, kemudian saya ambil chili, saya ambil kecap, lalu kemudian saya mulai giling itu saudara, lalu kemudian mangganya itu saya campur, lalu pakai segarpu, lalu saya mulai aduk-aduk dan saya taruh ambil ke dalam mulut saya. Langsung air liur rasa asam di lidah saudara. Betul? Yang rasa lidahnya asam, angkat tangan. Itu cuma dalam pikiran. Bayangkan saya sukses, bayangkan kalau saya berhasil, bayangkan kalau saya disembuhkan, pikir. Tadi saya mencoba membawa Anda untuk pikir apa ada? Enggak. Saya cuma cerita saja kepada saudara.
Tiba-tiba di bawah lidah saudara, rasa air liurnya asam. Padahal nggak ada mangga asam, saudara. Ya, di depan rumah saya juga pohon mangganya udah roboh. Ya, tapi ketika Bapak Ibu berpikir yang benar, berpikir yang baik, maka Bapak Ibu akan mengalami perkara-perkara besar, perkara-perkara luar biasa. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan ini merupakan guidance bagi orang percaya untuk pikirannya. Saya ulangi ya. Ayat ini merupakan guidance bagi orang percaya untuk pikirannya. Untuk pikiran orang percaya. Maka Bapak Ibu ketika tidak lakukan ini, kita belum jadi orang percaya. Saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau hari ini Bapak Ibu punya pikiran yang salah, kembali kepada Filipi 4 ayat yang ke-8, sehingga Bapak Ibu tidak terpelosok di dalam kehancuran, tidak hancur, tidak jatuh dalam kemiskinan, tidak mengalami kegagalan, kesusahan, tidak mengalami sakit penyakit atau kekurangan sama sekali. Mulai berpikir yang benar, berpikir yang mulia, berpikir adil, berpikir suci, berpikir yang manis, berpikir yang sedap didengar. Saya punya alasan untuk marah, saya juga punya alasan untuk sakit hati, tapi saya nggak mau masukin itu dalam pikiran dan hati saya. Saya mau masukin itu saya mau buang itu dan saya mau masukin Filipi 4. Saya mau pikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Saya mau pikir yang sedap didengar. Semua yang patut dipuji, saya pikirkan semuanya itu. Nah, saya lihat ketika saya berpikir seperti itu, maka Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan berikan kepada kita sehat. Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam situasi-situasi yang sulit, sehingga kita tidak kalah oleh masalah. Ada banyak orang yang kalah karena masalah, karena dia berpikirnya udah negatif, sehingga tidak punya kekuatan untuk dia bisa melewati masalah itu. Berpikir positif berarti pikiran yang diubah. Pikiran kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu bisa berpikir positif kalau tidak suka dengan firman? Nggak mungkin. Bagaimana Bapak Ibu memiliki pikiran benar kalau Bapak Ibu tidak suka ibadah, tidak suka baca firman, tidak menghafal firman, tidak melakukan firman? Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Yosua juga mengalami keadaan dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Ketika Musa mati, Yosua juga sedang mengalami masa-masa kritis, masa-masa krisis. Terutama krisis kepemimpinan, saudara. Orang Israel melihat Musa itu sesuatu yang sangat-sangat fenomenal. Lalu Yosua ini siapa? Yosua ini hambanya, abdinya. Tukang cuci baju, tukang masaknya, tukang bersihin rumah. Pegang tasnya Musa, pegang tongkatnya Musa. Tapi Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata beruntung dalam terjemahan Alkitab King James ditulis a good success. Ada orang yang sukses tapi tidak good karena korupsi. Ada orang yang kelihatannya punya posisi, tapi dia menginjak orang lain, menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak benar. Tapi Tuhan berkata begini, Tuhan sanggup merubah seorang hamba menjadi seorang pemimpin hebat ketika dia suka dengan firman Tuhan. Ketika dia memasukkan pikiran Tuhan dalam pikirannya. Tuhan sanggup merubah saudara dan saya yang tadinya gagal. Ketika Anda memasukkan firman di dalam pikiranmu, maka seorang hamba dirubah menjadi seorang pemimpin yang besar. Dan ini baru dalam Yosua pertama, saudara. Tuhan sudah mengintervensi Yosua dengan hidup melalui firman Tuhan. Memperkatakan Taurat itu siang dan malam.
Lalu bertindak hati-hati, lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Sebab dengan demikian perjalanan hidup saudara akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berhasil dan beruntung? Ada yang berhasil tapi tidak beruntung. Tidak mengalami a good success. Tuhan itu selalu kasih kita pakai. Saya katakan tadi, Tuhan sanggup merubah seorang hamba menjadi seorang pemimpin hebat. Ketika dia memasukkan firman dalam pikirannya. Memasukkan pikiran Tuhan dalam pikirannya. Hari ini mungkin dari latar belakang keluarga saudara orang biasa. Saudara dan saya mungkin dari keluarga yang biasa tidak punya kekayaan banyak. Tapi ketika Bapak Ibu memasukkan firman, pikiran Kristus dalam pikiran saudara, maka tadi kita yang tadinya sepertinya minder, kita akan beroleh harga diri. Kita akan beroleh percaya diri. Amin. PD itu yang pertama adalah percaya diri. PD yang kedua adalah percaya dia. Bagaimana kita bisa percaya dia? Masukkan firman-Mu. Harus percaya dia dulu baru percaya diri, saudara. Kalau percaya diri tanpa percaya Tuhan, jadi sombong. Tapi kalau percaya dia baru percaya diri, maka kita akan jadi orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita nggak jadi orang yang sia-sia, yang jadi kalau orang datang kita hanya jadi troublemaker. No. Tapi kita akan jadi history maker. Kita akan jadi jawaban bagi banyak orang. Bapak Ibu kalau baca sejarah yang ada di dunia ini, di mana Injil masuk, maka itu merubah peradaban. Karena Injil datang dan merubah pola pikir. Bangsa-bangsa yang makan orang, suku-suku yang makan orang, itu diubahkan oleh Tuhan dan mereka menjadi suku-suku bangsa-bangsa yang hari ini memberkati all nations, bangsa-bangsa. Kehadiran firman itu mengubah orang-orang yang keras menjadi orang-orang lemah lembut. Dan kitab Yesaya berkata, binatang liar pun akan memuliakan aku. Kalau hari ini Anda berkata bahwa suami nggak mungkin berubah, itu pikiranmu yang salah. Tuhan katakan gini, binatang liar pun akan memuliakan aku. Aku sanggup berubahnya ketika pikiranmu benar. Mari berpikir yang benar. Istriku nggak akan berubah. Keadaan akan berubah. Bisnisku nggak akan berubah. Aku nggak akan disembuhkan. Itu pikiran yang salah. Rubah pikiran yang salah, yang minus dengan positif. Banyak berdoa. Cari firman Tuhan sungguh-sungguh. Anda harus terkoneksi secara vertikal dengan Tuhan. Sehingga Anda akan merubah yang minus dari dunia ini menjadi plus dan plus dan plus. Anda akan mengalami berhasil dan beruntung. Amin. Kita harus change your mind and change your heart. Merubah pola pikir kita. Jangan tertuduh dengan keadaan. Jangan memasukkan keadaan di pikiran saudara. Jangan memasukkan situasi dalam pikiran saudara. Hati dan pikiran Anda hanya bisa diisi oleh firman Tuhan. Karena itu yang akan bisa memberikan kepada kita kekuatan. Coba Bapak Ibu isi situasi keadaan yang terjadi. Yang Bapak Ibu punya alasan karena itu menyakiti Bapak Ibu. Itu nggak enak bagi Bapak Ibu. Pintu-pintu yang tertutup bagi Bapak Ibu. Coba masukin di pikiran dan hati. Maka kita akan mengalami yang namanya ketakutan. Kita akan mengalami yang namanya stres, trauma berat. Karena kita mengingat itu terus. Tapi coba kita masukin firman. Maka itu akan menyembuhkan kita. Coba kita masukkan firman. Coba kita datang dalam doa. Maka kekuatan Tuhan akan menolong kita. Bila kita ingin memiliki hidup yang berkemenangan, berhasil dan diberkati Tuhan, kita harus selalu berpikir yang benar. Berpikir yang positif. Karena pikiran kita dapat menentukan perkataan dan perbuatan kita. Saya tidak izinkan pikiran negatif ada di pikiran saya. Dan saya katakan pikiran saya terlalu suci, terlalu kudus. Karena pikiran saya adalah milik Kristus. Ada banyak hal tadi saya katakan. Punya alasan untuk berpikir salah. Tapi saya tidak mau berbicarakan yang salah. Saya mau membicarakan yang benar. Bila pikiran kita senantiasa baik, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita, perbuatan kita juga pasti akan baik. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Bila pikiran saya baik, maka perkataan yang keluar dari mulut saya juga baik. Perbuatan saya pun juga akan baik. Tapi kalau pikiran salah, perkataan juga salah. Perbuatan juga salah. Jadi hari ini Bapak Ibu harus mereposisi pikiran Bapak Ibu. Selaras dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Demikian pula sebaliknya. Kalau pikiran kita buruk, maka semuanya jadi buruk. Tapi kalau pikiran kita benar, semua jadi benar. Yang keluar dari mulut jadi benar. Perbuatan kita pun adalah perbuatan yang benar. Amin. Mengapa kita harus selalu berpikir yang benar? Karena yang pertama, dengan pikiran yang positif, dengan pikiran yang benar, berarti kita memiliki pikiran Kristus. Amin.
Tadi Filipi pasal 4 yang ke-6, itu artinya pikiran Kristus. Lihat ketika Tuhan Yesus selama hidup di dunia, ditempeleng, dia tidak menjawab. Dia selalu menjawab dengan baik. Amin. Kita punya alasan, kita punya otoritas, kita punya kedudukan untuk mengata-ngatai orang, untuk mempersalahkan orang, untuk menjustifikasi orang. Tapi kita punya spirit of control, punya kekuatan yang terkendali. Dengan berpikir positif berarti kita memiliki pikiran Kristus. Mazmur 25 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Wow. Berpikir yang positif berarti memiliki pikiran Kristus. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu menunjukkan jalan kepada orang sesat. Hari ini pikiranmu sesat. Pikiranmu kemana-mana, tidak fokus kepada tujuan. Bapak Ibu lihat saja, orang yang pikirannya sesat itu sampai di mana-mana. Jalan tahu tujuan, jalan tidak tahu tujuan, saudara. Kehidupan Kristen itu tujuannya jelas. Jadikan Jesus be the center. Jadikan Yesus sebagai sentral. Pikiranmu harus tertuju kepada Yesus. Badai boleh datang, persoalan boleh datang, angin boleh datang, perkataan-perkataan yang tidak mengenakan boleh datang, tapi kalau pikiranmu tertuju kepada Tuhan, kita akan sampai dengan selamat. Amin. Sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Sudah tersesat. Saking baiknya Tuhan, karena dia itu benar, dia tunjukkan jalan kepada orang sesat. Saya bersyukur bahwa Tuhan kita dia adalah Bapa yang baik dalam nama Yesus. Dan dia mau kita berpikir positif, berpikir benar. Itu namanya kita memiliki pikirannya. Yang kedua adalah dengan berpikir positif, itu menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Amin. Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang kekanak-kanakan, maka kita akan lihat tidak ada jawaban. Yang ada dia cuma mau coklat saja. Ketika dapat coklat, maka dia nggak nangis, coklatnya habis. Nangis lagi guling-guling di tanah. Haleluya. Saya pernah melihat ada orang-orang dewasa yang kepalanya itu ketika datang ditanya, kenapa kepalamu? Oh, jatuh, Pak. Hampir setiap minggu dia bilang jatuh. Ternyata dia dipukulin suaminya. Atau kalau suaminya nggak kepukulin dia masuk ke dalam kamar, kunci pintu, dan dia bentur-benturkan kepala di tembok. Setiap kali ditanya, dia selalu bilang dia jatuh. Masa setiap minggu jatuh? Saya katanya gini, apakah kamu punya problem? Apa kamu punya problem dengan matamu? Dia katakan, enggak. Saya kali beritahukan kepada Bapak Ibu, orang yang menunjukkan pikiran yang dewasa itu, dia punya pikiran yang positif. Dengan berpikir positif, menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Bapak Ibu boleh ada yang rambutnya putih, tapi belum tentu dewasa rohani. Ada yang kelihatannya lebih muda daripada itu, tapi lebih dewasa rohani. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh umur. Kedewasaan rohani ditentukan oleh tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat seseorang dikasih tanggung jawab dan dia tidak menyelesaikan sampai tuntas, mungkin umurnya udah banyak, tapi dia belum dewasa. Mungkin ada umur yang masih muda, tapi menyelesaikan tanggung jawab sampai tuntas. Maka orang ini memiliki pikiran yang benar, pikiran positif. Alkitab katakan tunjukkanlah contoh teladan dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, supaya mereka melihat bahwa engkau adalah murid-muridku dan mereka memuliakan aku. Dengan berpikir positif akan menunjukkan kedewasaan seseorang. Haleluya. Amin. Apakah ini harus terjadi satu malam? No. Ini harus Bapak Ibu latih every day. Tidak terjadi satu malam. Berpikir yang positif akan menjadikan keadaan kita jadi lebih baik. Hari ini mungkin beberapa daripada saudara datang, kepalamu sering sakit. Jantungmu sering berdebar-debar. Darahmu naik tinggi. Anda selalu berpikir jelek kepada orang lain. Orang pernah buat salah kepada Anda, dan Anda selalu mengingatnya. Maka Anda menunjukkan kerohanian yang kekanak-kanakan. Tapi Alkitab berkata berpikir positif akan menunjukkan kedewasaan seseorang. Maka kita harus naik pada level yang lebih tinggi. Orang dewasa itu adalah
lebih mengerti, mau mengenal orang lain, mau mengerti bahwa di balik kesalahan pasti ada hal yang lebih baik, bahwa kesalahan-kesalahan yang dia buat akan menjadikan dia semakin lebih pintar. Tidak ada orang yang langsung melakukan segala sesuatu langsung jadi dari awal sampai akhir, nggak ada kecuali Tuhan Yesus. Betul Bapak Ibu ya? Tapi kita manusia belajar dari kesalahan-kesalahan. Dari kesalahan itu kemudian kita tahu bagaimana cara untuk melakukan dengan benar. Dan banyak kali kesalahan-kesalahan yang kita buat itu meninggalkan bekas bagi orang-orang yang tidak dewasa. Mereka selalu mengingat kesalahan-kesalahan itu. Tapi orang dewasa melupakannya dan melihat dengan cara berpikir yang positif. Bahwa di balik kesalahan ada sebuah kebenaran. Di balik kesalahan ada sebuah hal-hal yang luar biasa, yaitu hal-hal yang benar yang akan dia belajar dari situ. Berpikir positif itu penting. Sehingga kita bisa melihat seseorang dari sisi yang benar sekalipun dia sedang buat kesalahan. Kita bisa lihat peluang di balik ketika lihat pintu tertutup. Kita bisa melihat kesempatan di balik kegelapan. Kita masih bisa melihat bahwa kegelapan yang pekat itu sebentar lagi kita akan melihat surya pagi akan terbit. Di balik kesakitan yang datang terus-menerus, kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada kelahiran. Dan di balik perjalanan yang rasanya penuh dengan begitu banyak badai, maka saudara dan saya akan dibawa ke pelabuhan kesukaan. Ini menegaskan kepada kita bahwa segala yang baik, bahwa segala yang benar itu datangnya dari Tuhan. Amin. Dan bila saudara dan saya ingin hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, hal-hal yang sukses datang dalam hidup kita, maka nggak ada cara lain. Pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Nggak ada cara lain. Saudara dan saya harus rindu kepada firman Tuhan, melebihi rindu kepada yang lain, saudara. Anda harus datang dan mengizinkan firman Allah menguasai pikiran kita, menawan pikiran kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku menaklukkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah firman Allah. Maka Bapak Ibu akan menikmati segala yang terbaik. Bapak Ibu akan melihat, sekalipun Bapak Ibu belum dijawab oleh Tuhan hari ini, tapi Bapak Ibu sudah punya pikiran yang tenang, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita akan sampai pada tujuan. Orang yang berpikiran positif, itu tanda bahwa dia dewasa dengan Tuhan. Dan orang dewasa akan dipercayakan perkara besar. Tuhan memberkati saudara. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati pagi hari ini? Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih pagi hari ini. Kami semua belajar untuk mau memiliki pikiran Kristus. Kami semua belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuat, supaya kami menjadi dewasa dalam Engkau. Kami semua belajar untuk mengizinkan yang ada dalam pikiran kami adalah firman. Dan bukan situasi atau masalah. Situasi masalah yang datang untuk mengajar kami supaya kami tambah pintar. Bukan membuat kami tambah terluka. Membuat kami tambah dewasa. Membuat kami lebih bisa dipercaya daripada hari-hari yang lalu. Dan bukannya menghambat langkah-langkah kami. Roh Kudus, pagi hari ini, hamba berdoa buat jemaat. Engkau temukan mereka menjadi jemaat. Adalah jemaat yang dewasa. Adalah jemaat yang cintakan Tuhan. Banyak hal yang sedang mereka alami. Banyak hal yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Tapi hamba percaya, Engkaulah kekuatan bagi mereka. Engkaulah pertolongan bagi mereka. Ratus ampurina santuria. Mari angkat kedua tangan bahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Res narotus sopaturinas ampurinis. Repas syatakorea nasokopa. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kita punya begitu banyak. Semua yang ada pada kita ketika ditaruh di hadapan Tuhan minus. Karena itu Anda dan saya harus punya hubungan dengan Tuhan. Bahasa roh adalah salah satu bahasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk bangun keintiman dengan Tuhan. Syaralabetos amporinas rematos amporinikis aparinatos amparapa redis amporinatas repatas santa karalapapa. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini, biarlah kami memiliki pikiran yang baik,
Dan kami akan melihat hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami memiliki pikiran yang positif, pikiran berpikir yang benar, untuk mendapatkan hal yang lebih baik dari kemarin, dari 1 jam yang lalu. Kami mau berpikir yang lebih baik, berpikir yang benar. Dan kami akan melihat perkara-perkara ilahi yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, aku cabut segala pikiran yang bukan daripada Engkau. Aku patahkan segala pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran intimidasi, pikiran-pikiran yang memikirkan kesalahan orang lain, yang memasukkan masalah persoalan, memasukkan badai dalam pikiran mereka. Hari ini dalam nama Yesus aku usir dan aku katakan out, out, out dalam nama Yesus. Dan aku katakan kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Dan Tuhan, aku minta supaya kerinduan mereka akan firman Tuhan. Kerinduan mereka untuk berpikir menurut Filipi pasal 4 ayat 8. Itu infuskan kepada mereka. Berpikir yang mulia, yang suci, yang benar. Berpikir yang sedap didengar. Berpikir hal-hal yang baik. Tuhan, Engkau berikan kepada umat-Mu. Yaitu firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kehidupan Tuhan Engkau berikan kepada sehingga umat-Mu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang tetap. Supaya orang melihat mereka dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Materaikan ini bagi mereka, Tuhan. Berdoa berikan kepada mereka, Tuhan, pikiran yang baru, hati yang baru. Supaya Roh Kudus tinggal pada mereka. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga pagi hari ini kepada mereka yang sudah menulis pokok doa.